Siapa yang pernah ngalamin ada di posisi kayak mau mencapai tujuan tertentu tuh kerasa susah banget karena dikekang sama sistem dan aturan yang kuno. Kalau guru pemula satu ini sih awalnya terpaksa ngikutin sistem dan aturan di sekolah tempatnya ngajar. Tapi lama-kelamaan dia punya satu inovasi dan cara bagus untuk mencapai tujuan. Namun hal itu bikin dia harus ngelawan sistem dan aturan, menghancurkan batasan, sampai bisa membuktikan bahwa satu guru bisa mengubah seluruh hidup sebuah generasi. Inilah kisah kelas paling kacau, murid paling putus asa, dan guru yang menolak menyerah. Dan kisah ini mungkin akan mengubah cara kamu melihat pendidikan selamanya dalam film Freedom Riders. Guru muda ini namanya Erin Gruwell, diperanin sama Hilary Swank, tapi kita panggil aja Miss Erin. Dia nih fresh graduate tahun 1994 yang baru mulai ngajar di SMA yang isinya anak-anak bermasalah dan beda-beda asal serta rasnya. Ada yang kulit hitam, kulit putih, Latin, Asia, beragam deh pokoknya. Miss Erin ngajar pelajaran bahasa Inggris. Dia kelihatan deg-degan banget di hari pertamanya ngajar. Pas siswa-siswi masuk kelas, dia agak shock karena gak ada murid yang kelihatan bener gitu. Pada cuek, gak peduli, dan seenaknya semua. Pas lagi coba absen anak kelasnya, dia malah kayak dijutekin gitu sama beberapa murid. Kayak pada kagak niat belajar gitu dah anak kelasnya. Dan baru aja hari pertama, Miss Erin udah nontonin anak kelasnya berantem tuh. We ain't talking to me. Okay. Look, homie, I beat that ass, homeboy. Can you please sit back Look, I got down? those bottle to see. That's why you over there wagging your tongue. Tapi akhirnya keributan itu dilerai sama orang yang masih baik mau berhentiin pertikaian di kelas itu. Abis itu Miss Erin diajak kenalan sama Bu Kepsek. Ibu-ibu yang udah tuwir itu adalah kepala sekolah di SMA, namanya Margaret Campbell, diperanin sama Imelda Staunton. Tapi kita panggil aja Bu Kepsek. Miss Erin diceramahin tuh sama Bu Kepsek dan Pak Guru lain kalau anak-anak sekolah situ emang suka bikin gak habis fikri dan di luar naila. Di hari keduanya ngajar, Miss Erin awalnya santai dan aman-aman aja. Dia bahkan mulai bisa ngobrol sama beberapa siswa. Tapi tiba-tiba di tengah jam ngajar, ada suara-suara heboh di luar kelas. Pas dicek, ternyata semua murid di SMA itu lagi pada lari-larian sambil teriak histeris. Dan anak kelas Miss Erin juga ikut-ikutan tuh keluar. Pas dicek sama Miss Erin, ternyata lagi ada keributan di luar sekolah. Rame banget tuh anak sekolah lagi pada rusuh. Pas pulang ke rumah, Miss Erin langsung nangis di pelukan suaminya. Suami Miss Erin namanya Scott Casey, diperanin sama Patrick Dempsey. Tapi kita panggil aja suami. Malamnya Miss Erin sama suami makan malam bareng ayahnya Miss Erin. Si ayah sengaja tuh bawa-bawa obrolan soal Miss Erin yang kerja jadi guru di sekolah nggak bener dan gajinya kecil. Tapi Miss Erin sama suami coba dengerin aja deh biar nggak banyak debat. Setelah udah beberapa hari ngajar di sekolah itu, Miss Erin masih semangat buat ngajar. Tapi pas lagi serius di kelas, kelompok murid tertentu malah asik ketawain dan bercandain salah satu siswa dari kulit hitam. Candaan itu sampai ketahuan sama Miss Erin. Miss Erin langsung jengkel pas tahu ternyata salah satu murid ngebercandain siswa lain dari ras yang berbeda. Langsung deh Miss Erin ceramah panjang lebar kalau bercandaan kayak gitu tuh awal mula dari perpecahan antar ras. Sampai-sampai Miss Erin bilang kalau yang dilakuin murid-muridnya itu sama aja kayak penjajah zaman dulu yang merasa rasnya paling kuat. And that's what you all think of each other. You don't know nothing, homegirl. No, I don't, Marcus. So why don't you explain it to me? I ain't explaining shit to you. Sempat adu mulut parah sama murid-muridnya, tapi akhirnya Miss Erin bisa bikin anak kelasnya penasaran sama kisah sejarah soal apa yang dilakuin orang zaman dulu sampai bisa terjadi perpecahan antar ras. Tapi jam kelas udah habis, jadi Miss Erin bakal ceritain di pertemuan berikutnya. Karena mulai agak senang, anak kelasnya tertarik sama penjelasan dirinya, Miss Erin sampai nanya-nanya tuh ke rekan guru lainnya yang lebih senior di sekolah itu. Miss Erin pengen tahu lebih dalam karakter anak kelasnya kayak gimana dan cocoknya dikasih bacaan buku apa. Tapi pas bahas soal perpecahan antar ras di kalangan anak sekolah, si guru senior itu malah nyalahin anak-anak sekolahnya. Parah banget gak tuh? You don't know the first thing about these kids. And you're not qualified to make judgments about the teachers who have to survive this place.
Gara-gara shock pas tahu ternyata guru seniornya malah nyalahin murid-murid dan gak percaya keadaan sosial bakal membaik, akhirnya Miss Erin pergi dan ngerasa jengkel sama guru senior itu. Di pertemuan berikutnya, Miss Erin coba ajak anak kelasnya buat main game. Miss Erin pancing anak kelas sama pertanyaan-pertanyaan yang dalam banget tentang kerugian karena adanya perpecahan antaras. Di permainan itu, banyak dari murid kelas yang akhirnya merenung atas segala hal yang mereka alamin karena perpecahan antaras. Mereka mulai sadar kalau perpecahan antaras cuma banyak ruginya doang. Karena ngeliat anak kelasnya mulai banyak yang mikir dan merenung, Miss Erin langsung kasih tugas ke anak kelas buat nulis jurnal di buku khusus. Anak kelas harus nulis setiap hari apa aja yang mau mereka ceritain tentang perpecahan ras yang mereka alamin. Suatu hari di sekolah, pas udah malam-malam, Miss Erin coba mau baca satu persatu buku jurnal anak-anak kelasnya yang udah disimpan di lemari terkunci. Miss Erin penasaran banget dan pengen coba memahami apa aja yang dialamin anak-anak kelasnya. Miss Erin akhirnya mengetahui kalau setiap anak-anak kelasnya terdampak banget sama perpecahan antaras yang akhirnya itu jadi trauma di diri mereka masing-masing. Beberapa hari kemudian, Miss Erin beli salah satu buku yang bakal jadi pembelajaran buat anak kelasnya soal perpecahan ras. Miss Erin rela borong buku bejibun pakai uangnya sendiri biar anak kelasnya baca buku yang bagus. Gara-gara effort banget sama anak-anak kelasnya sampai beliin buku bacaan yang bagus dan segala macemnya, Miss Erin sampai kerja sampingan jadi penjaga toko di hari Sabtu Minggu. Dan Miss Erin baru kasih tahu itu ke suaminya. Gara-gara itu suaminya jadi terheran-heran kenapa Miss Erin seambisius itu dan sampai nggak izin sama suaminya. No, that's not the point. You can do anything. We know that already. It's just that you didn't even ask me. Tapi Miss Erin kelihatan gak begitu peduli apa perasaan suaminya. Miss Erin sangat terbakar ambisinya sendiri. Yang bikin shock ternyata Miss Erin kerja sampingan juga supaya bisa biayain study tour anak-anak kelasnya ke berbagai tempat yang bisa bikin mereka melek akan isu sosial khususnya tentang perbedaan ras. Beberapa hari kemudian, Miss Erin beneran ngadain study tour khusus sama anak-anak kelasnya. Mereka disuguhin banyak pelajaran dan sejarah kenapa bisa terjadi perpecahan antaras. Gak cuma itu, anak-anak kelas Miss Erin juga dikasih sesi ngobrol sama orang tua yang hidup di zaman dulu dan ngalamin isu sosial seperti perpecahan ras yang kuat. Lama-kelamaan, semua anak kelas Miss Erin jadi mulai lebih paham nih tentang apa yang mereka alamin masing-masing. Dan sejak study tour itu, anak-anak kelas Miss Erin jadi bisa makin akrab satu sama lain tanpa pandang perbedaan ras. Suasana mereka udah makin adem nih. Di kelas hari itu, Miss Erin mau kasih hadiah beberapa buku baru buat anak-anak kelasnya dan dia ngajak pesta perayaan di kelasnya. Semua anak kelas pada happy tuh. Miss Erin baiknya kebangetan emang. The reason that tells you things will never change. The person you were before this moment, that person's turn is over. Gara-gara Miss Erin, anak kelasnya juga jadi suka baca buku. Bahkan di transportasi umum pun banyak dari mereka yang serius baca buku. Keren banget emang nih didikan Miss Erin. Sampai-sampai ada beberapa murid Miss Erin yang jadi suka banget nanya-nanya langsung soal buku ke Miss Erin. Padahal sebelumnya kan canggung banget ya. Beberapa hari kemudian, anak kelas Miss Erin pada kepengen banget ketemu keluarga dari penulis buku bersejarah yang menulis soal perbedaan ras. Mereka pengen ketemu langsung dan ngobrol banyak. Tapi Miss Erin bilang kalau dia nggak punya kenalan dan pasti biayanya bakal mahal banget. Anak kelasnya malah ngusulin buat ngumpulin duit bareng-bareng. Keren banget kan? Mereka udah punya kepikiran buat gotong royong mencapai suatu hal demi kebaikan bersama. Dan bener aja dong, beberapa hari kemudian mereka jualan bareng-bareng gitu di taman besar dan namain itu sebagai kegiatan amal buat keperluan mereka semua. Cuma Miss Erin emang yang bikin anak kelasnya jadi kayak begini. Dan Miss Erin juga berusaha keras buat cari tahu kontaknya keluarga penulis terkenal yang mau ditemuin anak kelasnya itu. Di sela-sela kesibukan dan kegiatan mereka, Miss Erin juga jadi makin akrab sama anak-anak kelasnya. Udah nggak ada tuh ribut-ribut di antara mereka semua. Gak lama dari itu, Miss Erin akhirnya berhasil buat undang penulis buku terkenal yang umurnya sekarang udah tuwir. Semua anak kelas kagum banget pas ngeliat sosok penulis itu secara langsung. Dan langsung aja penulis itu buka obrolan dan cerita tentang fakta serta sejarah ke semua anak-anak kelas Miss Erin. Mereka semua fokus banget ngedengerin cerita penulis itu. Sampai akhirnya penulis buku itu ngomong kalau dia bangga dan anggap anak-anak kelas Miss Erin sebagai pahlawan muda. Teacher has been telling me many things about your experiences. You are the heroes. Semua anak kelas jadi punya kedekatan tersendiri sama Miss Erin. Bahkan di antara mereka ada yang jadi suka sesi curhat sama Miss Erin. Anak kelasnya udah ngerasa nyaman banget dah pokoknya sama Miss Erin.
Kelas-kelas Miss Erin selanjutnya berjalan makin produktif dan kondusif. Anak-anak kelasnya udah pada banyak yang mau bertanya di setiap sesi belajarnya. Tapi suatu malam pas Miss Erin baru pulang dari sekolah, tiba-tiba dia dibikin shock sama suaminya yang udah siapin barang-barang karena mau pergi dan pisah sama Miss Erin. Pas ngobrol berdua di meja makan, si suami bilang kalau dia ngerasa kurang dapat perhatian dari Miss Erin dan jadinya merasa kayak bukan suami seutuhnya. Si suami kurang suka Miss Erin terlalu sibuk dan effort buat anak-anak kelasnya. You have to choose between us and the class. Who would you pick? Jadi suami Miss Erin minta pisah baik-baik dan kasih kesempatan buat Miss Erin cari pengganti yang baik dan selalu support. Beberapa minggu kemudian, kelas Miss Erin udah masuk ke akhir semester dan anak-anak kelasnya bakal naik ke kelas 3 SMA. Tiba-tiba ada muridnya yang nanya, Miss Erin bakal ngajar mereka lagi apa kagak? Ternyata Miss Erin gak ngajar anak kelas 3 karena masih tergolong guru baru. Langsung pada protes tuh anak kelasnya karena ngerasa udah nyaman sama Miss Erin. Has it been here long enough to have seniority? They don't have the right. Belum juga berpisah, udah langsung nuntut pengen sama-sama terus tuh anak kelasnya Miss Erin. Gara-gara anak kelasnya minta diajar sama Miss Erin lagi di kelas 3, jadi Miss Erin bawa masalah itu ke Menteri Pendidikan buat didiskusikan bareng kepala sekolahnya alias Bu Kepsek dan guru-guru senior. Tapi pas diskusiin bareng Menteri Pendidikan, si Bu Kepsek malah batu banget. Dia nggak ngebolehin Miss Erin buat ngajar kelas 3 karena dianggap nggak menghargai guru senior yang udah lebih lama mengajar di sekolah. You have no idea how many battles I've had fighting to be a better teacher, and now what, suddenly I'm incapable of educating your students? Gak lama setelah itu, Miss Erin langsung umumin ke anak kelasnya kalau dia udah berusaha buat obrolin ke Menteri Pendidikan. Tapi emang belum ada titik terang buat Miss Erin bisa ngajar anak kelasnya di kelas 3. Gara-gara pengumuman itu, semua anak kelasnya langsung pada kecewa. Mereka nggak siap buat berpisah sama Miss Erin. Karena mikirnya emang udah nggak bisa ngajar anak kelasnya lagi, jadi Miss Erin bikin proyek terakhir buat ditugasin ke anak kelasnya. Proyek yang bikin semuanya jadi semangat buat ngerjain sampai selesai, yaitu proyek nulis jurnal mereka masing-masing di komputer dan nantinya bakal dibikin buku. Dan buku itu akan berjudul The Freedom Writer's Diary. Gokil gak tuh? Tapi ternyata beberapa hari kemudian Kepala Menteri Pendidikan ngajak meeting lagi sama Miss Erin dan Bu Kepsek. Miss Erin cerita panjang lebar lah kalau hubungan dia sama anak-anak kelasnya itu udah kayak keluarga besar. Miss Erin sempat ditanya beberapa pertanyaan terkait caranya ngajar dan perubahan anak kelas. Suasana meeting kali itu lebih tenang dan kondusif. Abis dari situ, Miss Erin langsung kumpul di taman sama anak-anak kelasnya. Miss Erin mau umumin hasil meetingnya sama Kepala Menteri Pendidikan. Dan ternyata Miss Erin diizinin buat ngajar anak kelasnya lagi sampai lulus SMA. Gonna be together junior and senior year. Anak-anak kelas Miss Erin langsung pada teriak kesenangan karena nggak jadi berpisah sama Miss Erin di kelas 2. Miss Erin juga tentunya ikut senang bisa sama-sama anak kelasnya lagi. Dan kebersamaan mereka terasa hangat sampai sekarang. Ada orang yang bilang satu guru tidak bisa melakukan apa-apa, bahwa murid bermasalah akan tetap bermasalah, bahwa dunia terlalu keras untuk diubah. Tapi Freedom Writers membuktikan sesuatu. Ketika seseorang percaya pada kita, hidup bisa berubah total. Karena pada akhirnya pendidikan bukan hanya soal membaca dan menulis, tapi memberi seseorang kesempatan untuk memilih masa depan yang lebih baik. Jadi siapapun kamu hari ini, ingat, kamu tidak ditentukan oleh tempatmu berasal, tapi oleh keberanianmu untuk melangkah ke depan. Gimana nih pendapat kamu tentang film Freedom Writers? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.